Tolong tuh. Tapi kalau Tolong aja. Ingin mengucapkan minta maaf kepada seluruh pengguna jalan dan khususnya warga Kota Padang yang sudah membuat sampai membuat berita ini viral, seolah terkesan penculikan dan Ini menarik nih. Pemerintah minum kopi di warung kopi akan dikenakan pajak 10%. astaga. Ayo sia anjir. Kan hal kecil ya. Nah, justru akan mempengaruhi ekonomi. Sebaiknya jangan dikenakan pajak untuk hal-hal kecil seperti ini. Yo, Bang Santuy people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Dua tapi enggak in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya Ya. udah mulai cooling down. Today kita kasih dua nih. Yang pertama waktu itu kan Santuy people mesen juga, Mang tolong cari tahu itu. Ingat gak yang soal Cari tahu. Iya kan tulisannya tahu, cari tahu. Mamang cari di Sumedang jauh. Ini soal yang apa, wanita minta tolong gitu ya di dalam mobil di daerah Padang yang katanya warga sekitar cuek. Nah udah udah di apa namanya, ditemukan penyebab masalahnya apa begitu. Terus sama yang baru hari ini belum begitu ramai tapi memang gemes aja ngelihatnya. Ada peraturan pemerintah katanya, wacananya nggak tahu udah bener apa belum. Pokoknya ada yang nayangin TVRI, minum kopi di warung bakal kena pajak 10%. Anjir, kebayang lucu. Bisa lah kopi diseduh di warung yang pakai gelas plastik 3.000 kena pajak 10%, bayar 3.300. Kok masuk di warung jadi pajakin ngopi? Mana kita suka ngopi. Kita ya sebagai kan? pecinta kopi asa aduh tolong lah, udah mending ninyu sorangan weh, nyeduh sendiri gitu lah. Pusing anjir. Yang pertama ke wanita minta tolong dulu meluncur. Nah ini tadi diposting 6 jam yang lalu setelah ada kejelasannya nih. Sama Lambe Turah dengan caption yang lagi rame kemarin. Dari kemarin rame betul ya. Udah diusut pihak kepolisian. Nah di sini ada caption headline-nya nih, viral wanita minta tolong di mobil di Padang. Dari mobil di Padang, polisi sebut adanya dugaan KDRT. Jadi sebelumnya tuh video yang beredar seperti ini dulu nih. Minta tolong lah. Minta tolong. Tolong tuh. Tapi kalau Tolong aja. aku nggak tahu ya. Kalau KDRT Nanti ada penjelasan. Minta tolong lah. Cuman di sini yang bikin salfoknya netizen tuh gemes. Itu segitu banyak warga nggak ada yang berani nolongin gitu, why gitu. Kok cuek banget sih. Jadi banyak pro dan kontra. Ada yang bilang ya takutnya malah jadi kena gitu kan. Entah misalkan dia bawa sajam atau kayak gimana gitu. Terus ada juga yang bilang ini langkah paling tepat direkam dulu buat nanti diviralin gitu. Nah ada kelanjutannya ternyata penyebabnya. Jadi itu barengan suami istri ribut cekcok, bininya mau turun katanya. Nah ini dipaksa naik. Tapi bininya lapor polisi soal kena KDRT itu. Nih meluncur dulu. Nih Nyo dari suaramerdeka.com yang awalnya netizen banyak menduga ini kasus penculikan, ternyata setelah diselidiki katanya ini kasus KDRT suami dan istri. Ini ada begini kronologinya. Kita baca sedikit. Viral kasus perempuan minta tolong di Padang ya. Peristiwa itu terjadi di depan Bank BRI Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dalam video viral yang awalnya terlihat sebuah mobil berwarna silver berhenti dulu di jalan nih, dengan pintu belakang kebuka. Terdengar suara perempuan minta tolong ke warga. Nah meski demikian warga tidak ada yang berani mendekat hingga mobil itu pergi dari lokasi. Polisi bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penculikan yang terjadi. Jadi banyak warga yang berspekulasi, wah penculikan nih. Iya karena cuman memang takut juga kan warganya gitu. Karena memang terlihatnya seperti penculikan kan. Nah hasilnya mobil silver yang diduga berada dalam video akhirnya berhasil ditemukan pada hari Kamis 2 hari lalu gitu kan, sekitar jam 9 WIB berarti 9 pagi. Bertempat di Cendana Mata Air, Kecamatan Padang ya. Nah di sini ada keterangan katanya telah diamankan oleh jajaran Opsnal atau tim Kelewang Satreskrim
Polresta Padang di info Sumbar ya. Polisi awalnya melakukan penelusuran berdasarkan plat nomor gitu. Petugas kemudian melakukan pencarian. Oke, nah kita ke videonya aja nih meluncur. Nah di sini sebenarnya sudah di up juga, cuma takutnya ada yang belum ke highlight nih ya. Teriak minta tolong pengendara cuek. Ceki people. Play. Woi, tolong tuh. Tolong anjir. Tolong. Minta tolong. Nah malamnya bernama Ismiranda. Oke. Dia sebelumnya cekcok dengan suami Robi dan saat kejadian hendak dibawa ke rumah orang tua Ismiranda maksudnya. Namun di tengah jalan Ismiranda memaksa keluar dan berteriak hingga seperti yang diberitakan di media gitu. Jadi kita pause dulu. Jadi itu potongan video saat dia udah cekcok, udah maksa keluar. Jadi awal videonya pintunya udah kebuka gitu. Seolah-olah kayak masukin orang, padahal nahan biar nggak keluar mungkin ya. Tapi udah dilaporin. Lanjut lagi. Lanjut. Ini mobilnya ya yang waktu itu ya. Nah ini nih. Nanti ada juga mbaknya nih memberikan klarifikasi. Nah ini mbaknya nih yang minta tolong nih. Iya. Akhirnya mbaknya melapor dengan dugaan KDRT yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya. Ya saya selaku pribadi ingin mengucapkan minta maaf kepada seluruh pengguna jalan dan khususnya warga Kota Padang yang sudah Apaan sepotong doang anjir? Yang sudah apa? Tolong tuh. Ini apa sepotong doang? Kamu teh bikin video dari mana sumbernya? Terangkom. Coba Mamang cek dulu. Ya. Nah akhirnya ketemu nih di Twitter nih. Parah, mana emang nggak ngasih full anjir tadi yang di YouTube. Kan jadi naon iya gitu. Iya. Ini kita lihat nih. Nggak tahu beritanya apa ya. Ceki people. Play. Saya selaku pribadi ingin mengucapkan minta maaf kepada seluruh pengguna jalan dan khususnya warga Kota Padang yang sudah sampai membuat berita ini viral seolah terkesan penculikan dan sebenarnya itu murni kesalahan daripada kami. Saya juga terima kasih atas perhatian dari masyarakat Kota Padang yang sudah ikut memperhatikan juga dan bersimpati dengan keadaan ini. Sekali lagi saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Istri gitu. Berarti insting warga sekitar cuek tuh ya karena awalnya dari dalam mobil gitu, terus dia mau keluar, terus mungkin ada kedenger cekcok di sana, makanya kayak wah ini mah ranah pribadi gitu. Tapi banyak juga netizen yang kayak gemes gitu, kok nggak ada yang negor, nggak ada yang ngasih tahu juga gitu, nggak ada yang hey ada apa ini gitu, gemes juga. Iya, soalnya pas waktu dilihat begitu pintu ditutup mobilnya jalan, ini kan di sini ada pengendara, di sebelahnya juga. Nanti kalau nggak salah di sebelah sininya tuh ada juga. Itu jadi kayak toleh-tolehan gitu, kayak itu kali ya berantem atau gimana gitu kayaknya. Cross check lagi ke videonya ya. Cus. Di sini ya. Yes. Ini kan. Ini, nah itu kan ada pengendara tuh ngeliatin kan. Oh. Nah tuh. Kayak apa sih, tatapan penuh arti gitu loh. Kenapa ya ini ya? Kenapa ya gitu. Ini kalau lihat di komen-komennya mah ya sama, ada yang kayak gini. Tolongin sebelum kelewat, KDRT itu sangat bahaya, nyawa taruhannya. Iya betul setuju gitu. Nah, ini bukan urusan kita ikut campur permasalahan orang lain. Tapi jika ada yang meminta tolong, apalagi sampai menjadi seperti kita, wajib menolong siapapun dia gitu. Ya mungkin tapi warga sekitar yang tidak akhirnya memilih untuk tidak menolong karena balik lagi takut ini kali ya, takut ada sajam, senpi gitu ya. Nanti malah benar. Ini jadi serba salah sih, jadi liar gitu. Nah ini ada yang mengkritik netizen nih, menarik nih. Aneh, orang single disuruh-suruh nikah, dicampuri urusan personal sampai ke rahim-rahimnya katanya. Giliran ada KDRT pura-pura nggak tahu dengan alasan itu urusan suami istri. Iya, nggak salah juga sih. Nggak salah juga gitu ya, serba salah. Tapi nggak tahu juga posisi di sana gitu. Iya benar-benar. Karena videonya udah
dari sini kan. Kita nggak tahu sebelumnya ada gimana. Tapi mungkin betternya emang ya ini mah ya kayak di stop dulu, ada apa nih Pak, ditegur. Kenapa kok minta tolong gitu? Iya, kan benar-benar. banyak kan ramean, ada apa nih kalau misalkan yang ini dia nggak usah ikut campur kamu, ini urusan saya suami istri. Ya udah gitu ya. kan. Iya, benar, istri benar, saya begini, suami saya begini. Kecuali emang kelihatan jelas ada pemukulan di situ, wah itu mah harus ditolongin. Betul. Gitu. Idealnya mungkin ya menurut Mamang ya, mohon maaf kalau salah gitu. Iya. Mending kita sekarang ke tukang kopi dulu meluncur. Just. Yo. Yes. Ini menarik nih. Pemerintah minum kopi di warung kopi akan dikenakan pajak 10%. Astaga. Ayo sia anjir. Kumaha tuh kopi-kopi Starling kena pajak juga nggak tuh kayak gimana? Ini kita lihat videonya. Cek. Pemerintah mulai mewacanakan mengenakan pajak bagi pemilik warung kopi atau kafe dan restoran. Pengutipan pajak ini diberlakukan oleh pemerintah untuk menambah pendapatan asli daerah. Wacana akan mengenakan pajak 10% bagi pemilik warung kopi, kafe, dan restoran yang dibebankan kepada konsumen yang minum kopi jadi sorotan berbagai pihak. Para warga berasumsi pengenaan pajak 10% belum tepat dilakukan oleh pemerintah karena bisa mempengaruhi daya beli warga, terutama bagi warga yang notabene penikmat kopi dan jajanan. Dulu kan tahu ya daya beli teh lagi kurang ya. Iya. Dipajakin lagi gitu. Kumaha tuh ini teh? Kalau masalah kafe atau restoran kayak masih ya gitu udah kan. gitu kan emang sewajarnya begitu gitu kan. Warkop loh, warung kopi masa dihajar juga atau kumaha tuh? Hal ini disampaikan oleh warga karena keterpurukan ekonomi masyarakat saat ini. Salah satu warga, Yan Prima, mengatakan pengenaan pajak bagi konsumen untuk saat ini belum pas dilakukan oleh pemerintah karena dengan adanya pajak tersebut bisa mempengaruhi daya beli warga yang pendapatan bagi masyarakat pedagang. Di mana jika pemerintah bersikukuh untuk mengutip pajak bisa diberlakukan bagi pengusaha-pengusaha, bukan untuk para konsumen. Harapannya sih sebenarnya ini kan menurut saya ini kan hal kecil ya. Nah, justru akan mempengaruhi ekonomi. Sebaiknya jangan dikenakan pajak untuk hal-hal kecil seperti ini. Kenapa nggak dilihat aspek-aspek yang memang menguntungkan bagi daerah atau bagi negara? Lihat bagian lain yang bisa dikenakan pajak. Sekarang kan posisinya ini kan kalau kopi buat raya kecil, kenapa nggak dilihat yang komisinya lebih besar yang memang dikelola oleh donatur besar. Meski demikian, sebagian warga lainnya turut mendukung wacana pajak ini sebagai langkah untuk peningkatan pendapatan asli daerah, di mana dengan adanya pajak tersebut bisa meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada di daerah. Pajak daerah ya bagus ya, cuma kan yang bagusnya itu pajaknya jangan mana ini satu gelas kopi sekian pajak gitu kan. Bagusnya pajak dibebankan ke orang punya kafe gitu. Ini berarti kopi biasa ya 4.000 atau 5.000, nah sekarang berapa karena ada pajak. Dan terkait pengenaan pajak bagi konsumen, para warga berharap pemerintah untuk menyetop dulu wacana tersebut karena saat ini perekonomian masyarakat sedang terpengaruhi apalagi harga barang yang meningkat di pasaran. Dari Aceh Jaya, Musliadi TVRI melaporkan. Ya asalkan nanti pajaknya nggak buat beli Rubicon mah gitu kan. Gitu. Cuman ada komentar yang menarik, simple. Dari Nevi Rishmin ini pajak pajak udah bayar pajak buat korupsi. Ini komentarnya Nevi ya. Dari aksesoris mobil, inilah namanya pungli resmi hidup di negeri dongeng. Sungguh banyak kutipannya ya, baik kutipan liar maupun kutipan resmi gitu. Kumaha santu people yang pecinta kopi nih, setuju nggak kalau nongkrong kopi di warung dipajakin sekarang? Aku jadi inget One Piece yang itu, yang apa? Semuanya pajak semuanya. Iya, semuanya pajak gitu. Ngelawan kena pajak nih gitu kan. Nyeletuk pajak ini pajak. Semua wajah pajak. Ya kalau misalkan buat rakyat mah ya gimana ya? Wah tuh susah, kita mah rakyat kan buat pemerintah liar atau tidak liar. Pokoknya mah ini ada yang update tadi menarik banget nih. Cuma memang penasaran kayak kok belum banyak ya yang up ini ya, baru beberapa doang gitu. Ayo kita up dulu deh gitu kan, karena menarik gitu ya. Kenapa difokusin ke orang kecil gitu? Kalau
ya balik lagi sih kalau misalnya kayak kafe, restoran ada pajaknya kayak ya wajar lah gitu kan, emang rata-rata begitu. Lah ini warkop udah mah mau dipajakin. Harga goceng jadi 10% ya, oke 500 perak, 5.500 gitu. Iya. Cuman kan kalau kita itu jadi PR juga ya, 10 kali sama kayak beli 11 kali gitu ibaratnya gitu. Iya. Ya wajar kalau menurut Mamang rakyat-rakyat itu kayak ya elah kok dipajakin sih, ini ibaratnya udah pas-pasan goceng, gue harus nyari lagi gopek nih iya, gitu. Iya, masalah dibebaninnya ke konsumen gitu. Gimana tuh ini malir dah. Malam minggu mah gak usah pakai lama ya, banyakinnya intermezzo ya Nyo. Betul. Ininya mah udah pusing 2 tadi nih meluncur. Yes. Nyo. Yes. Kita buka intermezzo di tempat ini bagaikan surga buat para pecinta meng, juga buat nyonyo juga kayaknya mah ya. Ceki people. Play. Astaga, mana warnanya gak ada yang hitam lagi. Ini tahu Mang. Apa? Kayak yang satu lahir nanti kawin, nanti begitu aja terus, jadi warnanya nggak berubah ya udah begitu. Keturunan ya. Iya. Warnanya begitu semua. Pasti betah kamu di sini. Iya dikerumunin begitu. Ya iyalah. Aku gendongin satu-satu semua. Enggak bisa dong. Keburu besok pagi dong lama kan ini mah banyak. Enggak dong. Banyak ini mah. Kita kasih nextnya. Terus. Nyo. Ada harimau menyeramkan. Ceki people. Play. Ya. Enggak, kadang aku mikir kayak lu pikir tuh lu serem begitu tuh. Kayak lu tuh aduh. Tinggal dicuman nguk udah. Dia pikir itu menyeramkan kan. Iya. Aing mau nih ngek. Allah tetap aja pengen. Mau. Oke, kita kasih next ya. Terus. Nyo. Ada meng yang diculik. Hah? Dia nantangin, yakin Kak mau nyulik, diajak jalan bentar aja meraung-raung kayak si paling menderita katanya. Oh enggak, ini katanya ada yang mau nyulik meng ini, kreatornya ngasih kayak gini nih. Ceki people. Play. Ini kayak ada tangannya di sini. Oh kepanasan itu. Kayak gimana mau nyulik, baru dimasukin ke dalam mobil, ini belum jalan nih. Udah meraung-meraung. Udah kayak ini ya, kayak diculik dia. Padahal orangnya yang punya loh. Tolong lah. Si Meng mau minta tolong sama siapa sih Meng? Anjir gemes banget sumpah. Kita kasih next-nya. Yes. Yo ada Meng yang lagi diwawancara. Ceki people. Play. Kuliah, kerja, atau apa kesibukannya? Aku sedang sibuk tidur-tiduran dan berguling-guling. Kuliah, kerja, atau apa kesibukannya? Aku sedang sibuk tidur-tiduran dan berguling-guling. Mukanya doang yang oranye. Mukanya doang yang oranye ya. Dia biasanya 3 warna kan, iya. Tapi 3 warnanya ini 3 warna lain dari yang lain ya. Mukanya doang tuh kayak pakai topeng di sininya. Iya. Allah, gemes mau. Mau lagi, mau meluncur. Terus. Yo ini intermezzo bukan Meng tapi kasihan. Kenapa? Nih. Ceki people. Play. Kencana. Pengen kasih tau ke mereka kalau memorinya full. Astaga. Mereka lagi bikin time lapse. Iya. Iya, memori handphonenya full. Udah mah kalau time lapse tuh kan dia video lama dibikin cepet yang gitu-gitu kan. Terus ini dia nggak ngeh kalau misalnya udah lama terus begitu dia ya. Iya, pengen kasih tahu, Mbak, memorinya full gitu. Hapus dulu. Ya Allah, ini lagi kurang ajar yang komen dari Kohapuyu, mana Samsung J1 Prime lagi. Mod anjir, memorinya sedikit. Aduh, kasihan Mbak, tolong Mbak cek dulu handphonenya gitu atuh. Kita kasih next-nya. Terus. Nyo. Ya. Ini kayaknya Nyonya bakal kegemesan. Ceki people. Play. Ya Allah. Ya Allah, lucu banget paunya itu. Ya Allah, mana cakep banget lagi mukanya. Iya, cakep banget ya. Matanya ini hijau coklat ceritanya. Biasanya kan biru oranye ya. Biru kuning. Ini biru kuning. Ini hijau nih. Itu abu-abu kayaknya yang abu. kanan. Yang ini? Iya, itu abu-abu. Ini? Itu hijau. Matanya ini dia pakai eyeliner. Cakep banget tuh. Ininya ujungannya. Kayak pakai eyeliner kan? Cakep tapi banget. Ini nginjak kotoran. Enggak, itu bulunya. Bulunya. Emang warnanya begitu. Tapi gemes banget.
Gemes banget, mana paunya pink, kan hidungnya pink, mulutnya pink. Udahlah, ini mah udah pasti pengen, gak usah ditanya. Kita kasih next ya. Yo. Ya. Ini ada berhasil terciduk menggunakan pesugihan nih dagang. Ceki people. Play. Aku mah kalau kesana bukan lihat-lihat itunya, main mengnya. Tapi yang main meng tuh akan berat hati kalau buat nggak beli gitu. Kali kayak goceng 10.000 gitu kan. Buat dia mamam ya. Iya, buat jajan mengnya gitu. Ya Allah. Atau mungkin orang yang lewat kayak bakal nawar, yang ini berapa? Berapa yang ini gitu. Anteng banget ya. Sama bisa diputer lagi, diperdagangkan buat jadi ini pesugihan online. Tolonglah. Jadi kita kasih lastnya meluncur. Cuy. Lastnya ini ada yang merazia kamar dan katanya malah berantakan. Berserakan ceki people. Play. Ya Allah. Ya. Coba. Kenapa tidur di bawah? Mana nyenyak banget lagi tidurnya sampai melek-melek gitu tuh. Coba. Gimana gak emosi buka kamar kok malah berserakan ini. Coba. Aduh, aku gemes banget. 4 biji ada di ini. Gemes banget aku. Yang mana? Semua. Ya, pilih dong. Pilih salah satu dong. Kalau di rate yang paling lucu yang itu yang lagi telentang. Ini. Iya. Nah, nomor 2. Yang sebelah aja. Ini. Iya. Nomor 3. Nggak kelihatan kan itu, yang satunya ketiban. Oh. Tuh. Yang ketiga itu deh yang kelihatan di atas, yang keempat yang ketiban. Ini sampai begini-gini loh. Iya. Saking pulas yang berdua gitu. Jadi inget Abu yang waktu kemarin tidur pulas, aku lus-lus sampai begini-begini ya Allah. Gitu-gitu. Begini pusing. Udah Nyo, kita sekarang ke intermejo. Intermejo super thanks aja Nyo. Meluncur. Just. Nyo, ya. Super thanks kita kali ini ada 3. Sabtu mah kita kasih yang enteng-enteng aja, slow-slow aja gitu, gak usah terlalu pusing karena malam minggu tuh buat yang jomblo sudah pusing. Kita meluncur yang pertama ada dari Alpi Agatha Piara Bipri Queen. Thanks. Ini koko kecil. Oke. Terima kasih koko kecil. Terima kasih koko kecil yang mewakili Alpi Agatha Piara Bipri Queen. Selanjutnya ada dari Yuki Kuran. Gengsi-gengsinya malampir tembus ke langit ke-7, nggak usah playing victim, ditunggu baju orange ya katanya. Cruella. Numpang lapaknya Kalvia. Si Mayo batu banget, gak mau minta maaf sama Kode Blue yang notabene-nya orang yang dia senggol. Ini malah minta maaf sama followersnya yang gak ada urusannya sama permasalahan yang sedang terjadi. Nangis-nangis olah-olah orang yang paling terzolimi. Giliran ngehina orang ketawa-ketawa. Waduh. Next ada dari Nadia, numpang lapaknya ke Alfia. Nyomang punten, menurut aku sih mending Farida legowo aja, jangan aku dan egois. Karena kalau emang anak cucunya nggak mau dibully, itu bisa dimulai dari Kak Faridanya. Ayolah Farida, kalau dia mau minta maaf pasti akan berunsur mereda permasalahannya. Dia nggak mau anak cucunya dibully, tapi dia sendiri yang ikut campur masalah orang. Liur, aku kasih semangat aja buat Nyomang. Thank you Nyomang dan Kalpi. Mantap. Ada dari Maya Delia. Numpang komen Kalvia. Aduh, gedek banget aku sama FN. Gengsinya gede amat. Iya. Nengok ke belakang atuh dulunya dari mana. Maklum orang kaya baru. Untuk minta maaf aja gengsi. Minta maaf tidak akan menurunkan derajatmu. Oke, nextnya dari Syari Kue. Numpang lapak kakak, ya ampun mayones. Yang tua aja udah minta maaf. Kenapa si mayones gak mau minta maaf sih? Sebal. Nextnya ada Rasika Rasid nih, menarik nih. Salam Nyomang, kalau salah dibetulkan ya. Cemiu. Satu aja, gua mau tahu dari mana si Omai bisa dapat rekaman si Madun sama ibunya Ros, sedangkan Omainya posisinya nggak di situ kan? Oke, kalau bukan si Madun itu yang bagi rekaman sama Omai, loh pikir logik aja lah. Dari awal gue udah rasa si Madun yang punya ide semua ini untuk mempermalukan si Kode Blue. Ingat ya, gue bukan di mana-mana pihak. Ini apa analisis? Iya. Karena si Bang Madun juga sebenarnya kemarin pas sama Bunda Maya dia ngejelasin, dia yang ngirim, dia mengakui dia yang ngirim, cuman yang dia pertanyakan kenapa harus dipublikasikan gitu. Kalau masalah yang ngirim ya dia yang ngirim. Cuman kalau yang masalah ide aku masih belum dapat kejelasan sih awal mula idenya. Kenapa harus nyerang sisi sebelah itu dari mana? Nggak tahu. Jadi masih ada kemungkinan di Bang Madun atau di Omainya gitu. Tapi kalau yang ngirim udah diakuin Bang Madun yang ngirim. Makanya si Bang Madun mempertanyakan kenapa dipublikasikan gitu. Jadi kesannya kayak ini kita ngegibain orang, ngomongin orang. Kok dibocorin sih gitu, diupload gitu. Tapi mantap, analisisnya mantap.
Next ya Melia Sariarina Fajarini. Bisa iya. Matakunya udah ya itu loh sih, mungkin Bang Madun niatnya ngomongin itu ke Omai doang, tapi Omai malah sebarin ke medsosnya. Itu yang aku tangkap dari klarifikasi Bang Madun. Iya betul. Kita juga menangkapnya begitu ya. Kayak Gibah lihat tetangga itu beraknya keluar silet gitu. Malah dipublikasi gitu kan. Jadi ketahuan gitu. Nextnya Weni Widias. Pengen disapa aja Nyomang. Hai. Ya halo, hai Weni Widias. Itu jangan au. Maida Pratama. Keras banget. Keras. Olah Oja. Numpang lapaknya ya kak. Ingat kemarin di Bang Denny kayaknya yang bantu Nyakopsa entah Bang William atau antek-anteknya deh. Husnuzon aja katanya yang tiba mau ngerenov warung yang mantap. Dev Ramdhani numpang lapaknya Kaweni malam Nyonyo dan Mamang. Kalau kok bulet toh si sepuh itu Bungkam itu kayak mana sih? Yang ku tahu Bungkam itu ya diam, selalu koar-koar aku bungkam, tapi storynya banyak banget, ngetik panjang banget, ngemis simpati di story terus. Ada tinggi wingki dip silalapu sepuh. Makasih Kak Weni buat lapaknya dan makasih juga buat Nyonyo dan Mamang yang selalu update. Sehat terus buat Kak Weni, Nyomang dan Parsan People. Amin. Nextnya dari Marsha. Gak selesai kalau begini. Susah sih kalau gak merasa bersalah. Padahal kata maaf cuma 4 huruf, tapi emang sesusah itu kalau sama-sama merasa benar. Nextnya Tuan Nugroho. Malam Kak Weni Widias numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Mungkin si Mayones bakal minta maaf setelah nanti ditinggal sama follow dan subbreakernya kali ya. Ayolah Omai bertemu berempat no kamera no setting duduk berembuk kan enak ya sama Ajuju, Bang William dan Rosa terus sama Bang Madun sendiri kan jadinya tentram. Gengsi masih terlalu tinggi ini si Mayones, anak cucu dibully karena perbuatan Anda sendiri. Takut semakin emosi nih, S3P aja buat semuanya. Oke, nextnya Cecilia Hartati. Numpang lapaknya ya kak, Salfok sama yang cosplay Sanji. Gak berhenti ngakak walaupun diulang-ulang. Oh ya, buat yang suka One Piece, aku ada rekomendasi kaos yang kece nih. Namanya Chow Fashion Official di toko Oren. Ada banyak desain lain tentang Jepangan juga. Wah tuh, silakan meluncur. Nanti kita ceki-ceki juga ya. Chow Fashion CHO Fashion Official di toko Oren, toko Oren. Makasih ya Nyomang udah menghibur tiap hari. Ini pertama kali aku komen setelah menontonin Nyomang sejak kasusnya pengacara. Satu people angkatan ini, satu people angkatan apa? Udah setahun lebih ya. Setahun itu. Angkatan Firdaus. Mantap. Chow Fashion Official nanti kita ceki-ceki. Toko Oren. Ini last of the last dari Yayah Nur Hayati. Numpang lapak ya kak, hadir Nyomang walaupun telat lagi sibuk banget. Haduh, angel pokoknya tuh kan di balik ujian ada barokahnya kan Bang Madun. Alhamdulillah mantap, tapi respectnya walaupun sibuk tetap masih sempetin hadir. Iya. Walaupun angel katanya buat yang ono gitu. Alhamdulillah. Mantap habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang berkumi, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ke seperti biasa Nyonya dah. Mamang, cabut dulu dan ciao.